Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Yap, kutipan yang sudah sangat sering kita dengarkan, baik di pidato-pidato pemerintahan, hingga ke caption unggahan di sosial media. Kutipan tersebut merupakan kata mutiara sakti yang diucapkan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno yang memiliki nama lahir Kusno Sosrodiharjo ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bapak pejuang kemerdekaan Indonesia ini merupakan salah satu role model bagi anak bangsa masa kini. Selain kegigihannya mengusir penjajah, Insinyur Soekarno pun banyak meninggalkan banyak pesan-pesan kehidupan. Bahkan beberapa ucapan beliau pun terbukti di masa sekarang ini. Apa saja itu? Berikut ini 10 ucapan sakti Soekarno yang terbukti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kutipan ini merupakan kutipan pidato Bung Karno pada pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Kalau dilihat masa sekarang, benar juga ya guys. Ketika anak bangsa mampu menghargai jasa pahlawan, maka akan tumbuh rasa cinta tanah air dalam dirinya. Kalau udah cinta tanah air, sudah pasti kan guys rela berkorban demi negara Indonesia tercinta. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kutipan ini merupakan bagian dari pidato Bung Karno pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961. Relate banget kan guys? Sama kehidupan sekarang. Bahkan sudah ada nih teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori ini menjadi dasar dari negara demokrasi seperti negara kita ini. Jadi presiden sekalipun tetap ada batasnya guys, tidak boleh semena-mena terhadap siapapun. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebajikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Nah betul nih guys, jika kalian masih merasa malu untuk berbuat kebaikan, maka akan susah berkembang dan menjadi orang baik. Kenapa mesti malu? Sedangkan kita sedang berbuat kebaikan yang akan dibalas pahala. Yang harusnya kita malu nih guys saat berbuat kejahatan dan tidak melakukan hal-hal yang baik. Selain mendapat dosa, juga mendapat kritik dan komentar dari masyarakat. Bisa-bisa kena bully juga kan? Malu sendiri deh. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini dia nih guys, kutipan populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kaula muda. Kalimat ini banyak digembar-gemborkan, khususnya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mengapa tidak? Dari kalimat ini aja ya guys, kita bisa tahu seberapa besar kekuatan pemuda dalam merubah dunia. Potret pemuda masa kini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemuda mampu mengguncang dunia secepat kilat dengan karya-karya dan prestasinya. Hingga saat ini berderet prestasi yang ditorehkan oleh pemuda Indonesia di kancah internasional. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kalimat ini sepertinya ditujukan kepada pemerintah serta anak bangsa masa kini. Walaupun sudah merdeka selama kurang lebih 76 tahun, bukan berarti bahwa perjuangan telah selesai. Masih banyak nih masalah-masalah yang perlu diselesaikan oleh generasi penerus, baik masalah yang sudah lama maupun yang baru muncul setelah kemerdekaan. Tapi banyak juga nih masalah yang karena bangsa kita sendiri. Jadi sudah terbuktikan kutipan Bung Karno tadi. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kutipan ini diucapkan oleh Bung Karno pada pidato peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi tahun 1963.
Jika ditelaah nih, kalimat tersebut mengandung makna yang cukup dalam. Ketika kita mampu mengetahui apa yang menjadi kekuatan dari bangsa kita, maka sudah pasti kemerdekaan sudah ada di depan mata. Namun jika sebaliknya, ketika kita tidak percaya terhadap kekuatan bangsa sendiri, maka tidak akan ada senjata ampuh yang bisa melawan penjajah. Maka dari itu guys, semua dimulai dari sikap cinta tanah air. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sepertinya potongan lagu tadi nggak berlaku buat Bung Karno nih guys. Dari kutipan yang disampaikan pada pidato peringatan hari ulang tahun proklamasi tahun 1966, Bung Karno menekankan bahwa masa lalu harus dijadikan sebagai bekal untuk masa depan. Benar juga kan guys? Masa lalu kan berisi pesan serta pelajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Jadi dapat menjadi pengingat di masa depan. Gak mungkin juga kan kita berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Bisa-bisa kesasar tuh. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Yang suka plagiat sama kopas sana sini, mana nih? Sudah tersindir nggak tuh sama kutipan Bung Karno? Kutipan pidato hari ulang tahun proklamasi tahun 1966 ini mampu menggugah anak bangsa masa kini. Bahkan Bung Karno saja sudah mengetahui sejak dulu kala bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah karena sikap tidak percaya diri. Sekarang sudah terbukti kan banyak tren fashion luar yang menjadi idola remaja masa kini jika dibandingkan tren desainer lokal. Bahkan banyak tuh kekayaan Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain karena tak banyak terekspos di negara sendiri. Miris juga kan jadinya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Kutipan buku Sarina halaman 17-18 ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Layaknya sayap burung nih guys. Jika salah satunya ada yang kurang, maka tidak lengkaplah sayapnya untuk terbang. Jadi kalau ada yang masih jomblo nih, berarti belum lengkap nih untuk terbang ke puncak yang setinggi-tingginya. Ayo para kaum jomblo. Firman Tuhan inilah gitaku. Firman Tuhan ini harus menjadi gitamu. Innallahi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Jangankan untuk bangsa, kutipan pidato hari ulang tahun proklamasi tahun 1964 ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan kenyataan sekarang ini. Ketika kita hanya berpangku tangan, maka sudah jelas tak akan ada perubahan baik yang menghampiri. Sama halnya doa, bagaimana Tuhan akan mengabulkan permintaan hambanya